itu sepi, enak, dulunya enak gitu ya. Ya ada, kalau yang bersuara kan kelihatan itu, tapi kalau banyak nggak kelihatan ya. Tapi kita alhamdulillah ya, kita bersyukur kita bisa hadir walaupun 10 orang, tapi kita nyaman, kita tenang, kita ikhlas. Karena mungkin berbarengan dengan buang lagi jalan-jalan mendapat aliran terakhir, mungkin jalan-jalan tertentu ya, mungkin iya pada jaga Bu ke Jati Ombo ya Jati Ombo sama terus Bu Bruno kemarin juga sudah izin mau pergi seharusnya kemarin saya ya setelah di sini saya dulu ya saya mau pergi ke Bandung. Oh iya Bu, saya kalau yang penting ada komunikasi ya, ataunya nggak dulu masalah komunikasi ya enak ya. Tapi kalau kita nggak tahu pasti nggak masuk ya kosong karena nggak ada komunikasi. Insya Allah ada komunikasi yang terakhir saya hadir gitu ya. Saya kalau nggak ada apa-apa itu apa ya, saya nggak bisa berkomunikasi Bu, maksudnya kan kadang ada yang usung pribadi itu makanya gitu ya nggak bisa kalau sampai dari masalah itu nggak bisa ditinggalkan, tetap kita ya nggak masuk sekolah aja saya di enggak gitu ya. Nanti intinya ada yang mengisi gitu ya, ya Allah jadi Bu Masuki juga bisa mengisi ya. Saya Oreso Bu. Oreso nggak bisa jabarin. Bisa sebenarnya, saya juga nggak bisa karena saya juga berlatih untuk diri kita sendiri pertama ya. Jadi walaupun 10 orang di sama-sama Bu, kemarin juga bisa dihitung. Kita buat SMP, jangan sampai tidak mau datang karena tidak punya niat untuk menentu. Susah bukan setan, ya kan? Ya banyak kalau orang yang nggak mau ngaji itu banyak alasannya. Ya itu. Emang berat banget Bu. Sebelumnya. Emang benar-benar hari Minggu, hari Sabtu itu ada pengajian. Iya kan? Kecuali ada mungkin ya acara keluarga yang tidak bisa dilakukan itu dalam ya. Emang berat banget Bu ngaji itu. Berat ngantuk tambah berat. Anak saya kalau di musola saya ini baru caranya anak saya ayo ngaji. Emang awannya tuh mual bener-bener malu ya. Hawannya benar, males kita lawan ya, kita perang dengan setan, kita lawan ya, jangan sampai kita kalah dengan setan ya. Pahalanya untuk kita sendiri ya kan. Ya mungkin kalau rame-rame suaranya semangat, kita tetap semangat ya walaupun 10 ya 10 orang alhamdulillah kan masih ada yang mengisi ya. Jadi jangan sampai kita sama itu nggak di masjid itu sama. Kalau berbarengan desa, berbarengan ada jalan-jalan, insya Allah ya kita bisa datang aja ya. Nah jadi sini saya akan membahas tentang apa ya, kewajiban orang tua terhadap anaknya ya. Ini orang tua yang kepada anaknya, pastinya kita punya kewajiban terhadap anak kita ya. Nah kewajiban itu kalau ditinggalkan kita dosa ya. Kita punya anak kita harus urus ya. Dan biasanya pasca melangkah kita lalu punya anak ya, terus kelahiran anak kita ke dunia, ada semangat banget ya, bahagia banget anak kelahiran pertama misalnya ya. Nah itu jangan cuma senang aja, tapi kita setelah anak lahir kita punya tanggung jawab ya. Anak kita tanggung jawab ya, dunia akhirat coba ya. Jangan senang doang ya,
semuanya lahir enggak, ya tidak, tapi ada rasa tanggung jawab sebagai orang tua, ya. Pertama apa? Makanya kalau kita minta, ya biasanya kan saya yang sering kita ya, insya Allah yang bisa memimpin kita, jangan asal-asalan ya asal-asalan, tapi yang bisa memimpin diri kita, ya jangan kita memimpin lagi yang memimpin kita, ya. Jadi yang bisa, ya ibadah namanya orang Islam harus bisa, ya ibadah sholat 5 waktu harus bisa, ya kita cari, ya sama agamanya. Kalau dalam Jawa bobot, bebek, ya bobot, bebek, bebek, bobot, bebek, bobot. Iya ya. Nah itu. Pertama, anak yang lahir pertama itu harus bisa apa? Azan, mengumandangkan azan di telinga ketika anak lahir. Jangan anak lahir biarkan saja tanpa ada bisikan nama Allah. Makanya kalau seandainya suami tidak bisa, ya kebangetan anaknya tidak bisa, ya. Nah, bisa bagaimana yang bisa, jangan sampai anak lahir tidak diazani, ya. Diazani di telinga sebelah kanan, lalu iqamah sebelah kiri. Itu pun kalau meninggal juga tidak diazan. Saya itu ya, biasanya anak yang ngomong kali dan ya Allah tersenyum gitu ya, lahir juga diazan, ya meninggal juga diazan. Itulah ya, itu harus bisa mendengar. Misalkan bro, kalau azan kan setiap maghrib setiap waktu pasti ada komando panggilan, ada panggilan sholatnya. Nah makanya setiap waktu azan, maghrib azan, subuh azan. Kalau orang nggak dengar azan itu yang sengaja nggak mau dengar, padahal itu panggilan sholat. Ya kalau kita nggak nampak cepat-cepat kita ambil air wudhu, lalu menjalankan sholat. Sholat itu sebenarnya gak gampang Bu ya, dan sebagai susah ya. Sambil ambil air wudhu aja, kalau air wudhunya gak benar juga sholatnya tidak sah, ya. Jadi ngambil wudhunya harus dengan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sil Wardoilai saya niat dulu untuk menghilangkan adat tasbih. Pertama-tama yang kita basuh adalah ini, ya tangan dulu, ya terus apa? Muka kita kubur dalam sunnah, ya muka kita dibasuh sebenarnya 3 kali, ya masih tahu ya mulutnya begitu ya. Nah kalau tangan harus ini dulu, telinga itu biasanya sampai tangannya itu masuk ke sini, ya kan ada yang pipit banyak banget ini di dalam aja ini masuknya sini, ya tangan masuk ke sini. Jangan terlalu perhatikan sampai tidak, ya supaya wudhunya sempurna. Lalu tangannya sampai situ, dengan cuma sini aja, belum sempurna, belum satu. Kalau kaki sampai jempol sampai ke mata, kaki baru dulu wudhunya. Jadi air yang mengalir dulu, yang dipakai wudhu, jangan air di ember terus pokok-pokok itu ya tidak sah. Airnya bisa yang air suci tapi tidak mensucikan, ada mencuci dulu. Kadang-kadang dulu saya kalau mencuci baju itu kan di mesin cuci itu tidak ditolak-tolak gitu ya, langsung bersih. Kalau dulu saya akan mencuci di sumur
dulu kan pakai kayu itu ya udah dinikmati jadi pakai desain itu ya udah pakai satu belakang warna biru Warna hijau. iya warna itu saya itu pernah bersih nyuci polangan baju saya polangan 5 saya yang nyuci semua kenyang ya itu harus apa ya disiramin satu-satu kita pakai keranjang yang bolu-bolu itu nih kata saya sini yang itu ya saya tak masih ya saya sebagai pengikut gitu ya itu saya jalankan ternyata jadinya juga sih terus digojokin setelah bersih digojokin supaya apa suci Nanti hilang. dan itu katanya seperti itu saya mengikutnya betul ikut ya kalau nggak ikut saya untuk ikut kayak di sekolah guru saya ikut kakak kelas saya kakak kelas saya nggak pernah ngomong saya sendiri ngomong bisa itu nggak mau ada nggak dia ngomong saya cuma saya pada sendiri pengen juga kapan saya bisa keluar dari sini ya Allah apa begitu ya saya pengen sekolahnya ya saya ikut ada satu kakak saya satu ikut saya dia juga ikut bro ya besar ya gitu cuma kalau menurut saya karena saya belum bisa itu ya kita masih ikut itu kan belum tahu ya kayak orang ini ya kalau betul sekarang saya lawan gitu ya saya lawan gitu kalau nggak sesuai gitu saya diem aja ini mulutnya sedikit saya ada tahan di sini saya kadang-kadang ini rumah teman aku udah tidur di rumah aku kasih makan sama aku gitu ya kayak ibu saya sendiri karena menyenangkan anak saya kayak anak capek ya kan ya nanti mau orang dulu coba anaknya 2 tahun capek gitu ya gak ngerasain dulu pernah mencuci bekas popok sendiri anak kita sudah mencuci popok orang saya tapi alhamdulillah sekarang sudah kita semua biasanya sama saya ada nangis boleh tapi itu saya boleh dulu aku di mall ya namanya alhamdulillah pintar daripada saya pintar begitu karena dia menjadi dosen bahasa dosen Indonesia matematika bisa semuanya alhamdulillah berkat orang tuanya dua-duanya sudah dididik anaknya juga dididik dengan benar ya setiap sore itu juga ngaji di anak itu punya anak sama itu kalau punya anak diarahkan ya supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah ya perhatikan setiap hari benar nggak sih dia nanti sampai musola itu ya harus kita perhatikan ya ngajinya ya jadi supaya apa supaya kita benar-benar ngaji ya kalau di rumah sama ya kita sih kayak sekolah aja sekolah ada PM ya kita perhatikan sekolah juga ya supaya kita belajarnya tahu bahwa kita sekolah setiap hari ini tanggal berapa kita tahu ya untuk pembelajaran walaupun kita besar karena pembelajarannya kecil itu butuh banget ya butuh banget diperhatikan berbeda kelas 1 itu butuh perhatian jangan asal pasrah ya udah diajarin sama guru ya jadi harus harus diperhatikan dalam pendidikan ya jadi supaya anak-anak pertama yang menjadi anak yang cerdas menjadi generasi penerusnya ya jadi tadi kewajiban kita terhadap anak ya. Jadi tadi pertama mengajari dan yang jangan dicoba dengan itu ya itu yang pertama. Nah yang kedua zaman dulu saya belum tahu. Oh sekarang belum tahu karena saya belajar. Ternyata
memasukkan makanan yang manis-manis akan dijelaskan efektif mulutnya seperti madu atau kelapa muda sedikit yang kecil-kecil ini itu ya, itu anak baru lahir ya. Jadi dimasukkan zat yang melapar, yang mulutnya manis-manis ya. Nah, seperti madu, kurma dan sejenisnya. Pada jari-jari bukan mulut berbeda, ya ujungnya saja lagi gitu ya, dioles mesin madu. Jangan manis dulu atau kurma. Kewajiban orang tua. Jangan es berat. Ini katanya suruh manis pada sini tidak, tapi salah aja ya kayaknya. Ternyata benar ya. Mungkin orang baru itu sebenarnya juga ya, cuma tidak terkata hati gitu ya. Akhirnya yaitu apa ya? Menyusui dengan air susu ibu yang disiram ASI. Air susu kadang-kadang orang tua prinsip tidak mau menyusui anaknya. Ada ya. Ya, kalau kita airnya ada, kenapa nggak dikasihnya gitu ya? Harus dikasihkan. Karena air susu ibu itu menjadi kekebalan kita, ya, kembang jadinya. Air susu pertama ibu itu membuat anak nggak cepat sakit, ya, menjadi kekebalan tubuh tersebut ya, itu ASI, air susu ibu, ya. Karena secara medis baik dari pertumbuhan anak ya itu sudah ada tertera dalam surat al itu ya, nah itu ASI. Jadi tidak gampang terserang penyakitnya kecuali tidak ada air susunya ya, bisa disusui. Dulu saya pakai ASI juga pakai apa? Susu yang sapi itu ya, jadi anak sapi ya. Karena apa? Kita kerja. Jadi kalau kita nggak pulang jauh kan kita ada susu, harus dilatih juga. Ya kalau di rumah saya susuin sendiri ya. Saya nggak dikasihkan. Kadang aja di pompa sekarang nggak ada alat untuk pompa ya. Nah sudah ada tasnya untuk menaruh air susu itu kayak kita bawa mana kita keras, jadi kita kayak sapi keras. Untuk keras air susu ya, uang itu orang tua kita demi anak kita. Kadang anak sampai kadang ngerti itu disangka oleh orang tua karena anak berani kepada orang tuanya ya. Kalau orang-orang berani sama anak-anak berani kepada orang tuanya. Ada kan banyak sekarang kalau ada kesukaannya orang tua kalau orang ibu. Kemarin ada yang nangis ya, saya tahu biasanya banyak sekali tidak ada sama. Ingin ada yang lainnya, tapi tidak ada yang kemarin lagi juga kan dibuat anak perempuan yang dua-duanya dibuat. Akhirnya karena final akhirnya diambil itu ya.